Kalau mau benar-benar bocorkan semua, Bu. Berani. Wani piro sampai ya. Bayar saya wani piro kalau mau beberkan. Sekarang gini. Ya, saya tahu sampean itu pendukung Prabowo. Ya, siapa yang paling korupsi? Tanya Prabowo, siapa yang paling korupsi? Prabowo aja punya tanah jutaan hektar. Kenapa dia mau menghalangi mau nyapres lagi? Ya, kenapa? Karena berapa juta hektar dia memiliki tanah, terutama di IKN, diminta Bapak Jokowi untuk pengembangan hilirisasi. Ya, jadi itu dia mau memberhentikan itu, loh. Ya, agar kesempatan uang negara ini dia yang pegang, tidak bisa. Ya, jangan biarkan orang-orang ante-ante Orba itu berkuasa kembali. Kalau bisa ya, Indonesia harus satukan barisan. Nah sekarang kalau bilang saya tidak tahu sejarah apa-apa, coba suruh Prabowo bisa nggak menceritakan kasus Tanjung Priuk, ya para kiai santri yang dilindasin sama truk, yang dipertek-pertek itu sampai mereka itu lari ke gang masih didor-dorin. Bisa nggak kalian ceritakan? Coba, ayo bunyi dong, bunyi Andiana Pitupulu, ayo angkat semua bang. Kita berjuang di media sosial. Kalau abang dulu cerita waktu di perjalanan abang membuat sebuah komunitas, kita harus punya kekuatan pula di media. Ya, bagaimana kalian itu tahu cerita tentang kasus Tanjung Priuk? Ketika para santri, kiai-kiai dilindas pakai double ban. Sebagian orang yang sudah lari ke gang-gang, lari tunggang langgang itu masih dikejar, masih didor. Tanyakan sama Prabowo. Prabowo masih menjabat sebagai apa? Masih menantu siapa kala itu? Tahun 84 dulu. Ya, kasus Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok. Para santri, para jamaah, ya, yang lagi sholat, dilindas pakai mobil truk, saudara-saudara, buka telinga, buka korek kalau masih kurang dengar. Saudara-saudara kita, kiai-kiai kita, anak-anak santri Indonesia tahun 84 di Tanjung Priok dilindas pakai yang namanya truk. Sebagian yang masih hidup lari tunggang langgang dari gang ke gang, dikejar, masih sudah nungging, orang itu masih didor-dor-dor lagi. Buka sejarah itu. Ayo bapak-bapak atau kiai-kiai, sesepuh-sesepuh kita, mari jelang pilpres ini, bapak-bapak, ya, kiai-kiai kita yang mengetahui sejarah 84, ayo buka semua ya kepada kiai-kiai yang terhormat, kepada orang-orang yang mengetahui sejarah itu. Rekaman jejak digital, orang-orang yang menyorot media ini adalah orang-orang asing. Dari tahun 74 sampai 84 itu kejadian apapun, orang asing banyak yang memiliki dokumentasi tersebut. Nah kemudian salah satu yang saya kenal, nama orang wartawan tersebut yang memiliki dokumentasi itu adalah Peter. Ya, jadi itu bro, jejak kelam itu sangat pahit, sangat sakit kalau kita ceritakan ya. Buat apa kita diamin? Agar negara ini mencari calon pemimpin untuk bangsa kita ini sesuai kata-kata Bapak Bung Karno. Kalau mau jadi Islam, tidak harus jadi orang Arab, ya, tidak harus jadi orang Hindu, tidak harus jadi orang Yahudi, ya, membanggakan budaya orang lain, membawa-bawa agama. Itu pesan Bapak. Kita bersatu padu, tidak peduli agama apapun Anda, tidak peduli suku apapun kita, dari mana asal muasal kita ya. Yang terpenting kalau kamu mau jadi warga Indonesia, jangan membuat propaganda. Itu pesan dari Bapak Bung Karno ya. Pesan dari Bapak, kalau kamu mau jadi warga Indonesia, lawan semua musuh kita adalah di dalam negara kita sendiri yang selalu bawa agama. Itu pesan real murni itu dari Bapak ya, dari Bapak Bung Karno. Jadi kita harus bersatu bro. Kini propaganda itu kembali muncul. Cuma kesulitannya mereka apa? Ya kesulitannya karena jejak digital ini terupload kemana-mana ya. Jadi jejak digital ini semakin canggih. Apa yang dibuat narasi mereka itu akan semakin dikeluarkan dokumentasi-dokumentasi lalu. Menyakitkan memang, ya kan? Betul, menyakitkan.
Apa sih, selalu menantang-nantang kita ya, selalu bilang sok tahu. Saya kalau cerita nggak mungkin bisa menceritakan itu kasus-kasus 84 ya kan, 84 85 kasus-kasus Tanjung Priok, Pucuk Talang Sari, Lampung ya. Coba kita buka kembali ya. Yo, mana Bapak Said Akil Siroj, pada tahu, petua-petua NU itu ya pada tahu kok. Hanya saja mereka belum cuap-cuap menceritakan sejarah itu ya. Coba kalau mau petantang-petenteng kalian ya, mau nantang-nantang debat terbuka dan segala Allah pret, drone ya. Memalukan diri jejak digital kalian sendiri, memang sakit mendengar kenyataan itu, drone. Ya, tolonglah buka telingamu itu lebar-lebar. Sakit memang. Sakit banget kalian mendengar kenyataan itu. Ya, jangan dibilangin membalikan fakta. Pelajaran semua pendidikan nih, kamu Menteri Sosial dulu, mana ada Menteri Sosial dulu memberikan sosial bagi masyarakat, membantu sosial, ada yang musibah, ada yang ini dibantu, enggak. Kalian hanya diberikan sebuah yang namanya kupon, diberi harapan mimpi 1 miliar, beli mimpi, rumah bagus, spring bed tebal, kalian tidur di kuburan, itu kan nomor SD dulunya. Jadi tahulah, kalau anak ingusan mana tahu bro ya sejarah-sejarah itu. Apalagi kamu mau komen, terutama tadi Soehartini, siapa itu Soehartini, siapa itu tadi, terus Bang Joy, terus kemudian siapa itu tadi akun, siapa itu Soehartini 1112. Udahlah, pahit memang mendengar yang namanya kenyataan tersebut bro. Apa yang saya sampaikan itu nyata, bener-bener nyata. Coba Simpang Aceh, kejadian tahun 74 ya, tahun 74, apa yang diceritakan sama kakek kamu Simpang Aceh dulu ya, bagaimana penderitaan orang Simpang Aceh ya, itu kamu punya kakek enggak yang asal Aceh ya, jadi bisa cerita ini. Ibaratnya waktu masih kecil memang jahil ya, saya rasa pengen tahu saya itu banyak. Ketika almarhum Uyut sama kakek meninggalkan sejarah buku itu ya, buku yang saya catat nama-nama seseorang sampai sekarang tuh belum ketemu, mungkin udah kebakar kali sama bapak saya ya. Jadi tahu semua bro, saya ingatan terutama ya, apa yang diceritakan sebelum tidur. Saya tuh sampai jam 10 malam, zaman dulu tidur jam 10 malam itu udah lama ya, udah kemalaman. Itulah saya, rasa pengen tahu saya tentang sejarah bagaimana ketika Bapak Bung Karno masih menjabat. Tahu banget, inilah orang salah satu sebanyak itu cucu, cuman satu yang jahil, rasa pengen tahu ya, cerita-cerita keluarga-keluarga kita yang punya kebun karet di Lampung itu ada yang hilang, kiai, para penceramah asal menyinggung orba sedikit hilang ya. Itu jadi aduh bagaimana ya. Kemudian ya itulah salah satu kritik sedikit buat orba itu hilang ya, terpecah belah kakek Uyut kami itu ya gara-gara orba itu. Salam ya buat kamu yang komen-komen itu yang tidak tahu sejarah orba yang sebenarnya ya. Mudah-mudahan kamu peka ya, mudah-mudahan kamu peka, kamu ya pendukung PKI. Nah itulah tadi sebuah tantangan dari Kadrun Cendana, pendukung dari Pak Prabowo, yang menantang Nyai Widya membongkar semua pelaku korupsi di Indonesia dan yang paling banyak melakukan korupsi siapa. Dan kita lihat sendiri dari penjelasannya dia, dengan garangnya, dengan semangatnya beliau membongkar habis-habisan apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo dan memperkaya dirinya selama ini. Saya kira cukup telak buat Kadrun Cendana ini apa yang disampaikan oleh Nyai Widya. Saya kira begitu menohok dan tentu membuat trauma si Kadrun ini yang menentang Nyai Widya ini. Terima kasih buat Nyai Widya selalu menyuarakan sebuah kebenaran dan selalu membongkar kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh Kadrun Cendana, baik itu dari Migran Nyaman maupun antek-antek berdebat. Saya kira hanya itu, saya akhiri mengucapkan wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.